Perkenalkan, saya Saskia atau bisa dipanggil saya dari kelas 10 SMA Global. Gantian dulu ya. Nah, saya mau cerita sedikit bagaimana saya mengambil foto ini. Nah, saya sebagai anak sekolah yang nggak tinggal di Jakarta tuh saya kadang tuh kaget kayak Jakarta itu kotanya tuh padat banget. Habis itu tiap jam pulang kerja tuh pasti istilahnya tuh ramai. Habis itu orang-orang pengen cepetan buru sampai rumah. Nah, jadi ceritanya tuh pada hari itu saya lagi hunting sekitaran Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI. Nah, setelah selesai hunting, saya naik MRT menuju stasiun Duku Atas dari Bundaran HI. Nah, kebetulan waktu itu pas jam pulang kerja juga, jadi suasana padat dan banyak orang yang kelihatan capek dan kayak dari mukanya tuh kelihatan kayak pengen cepat sampai ke rumah. Nah, waktu saya masuk ke dalam MRT itu kondisi itu padat dan penuh banget, hampir nggak ada ruang. Nah, sebelum MRT pintunya ditutup, saya lihat ada ibu-ibu lagi buru-buru mau masuk. Saya pikir kayaknya nggak bakal muat deh kalau ada orang lagi satu lagi. Tapi ternyata orang-orang lain itu malah membukakan jalan untuk ibu itu tanpa harus ibu itu meminta atau harus permisi pak, langsung membukakan jalan. Nah, dari situ saya sadar kalau MRT dan jalan itu nggak harus selalu ucapkan dengan kata-kata, tapi juga dengan gestur kecil bisa membuat bahwa rasa empati dan rasa toleransi itu ada. Nah, buat sebagian orang mungkin hal ini biasa, tapi buat saya itu jadi pengingat kalau kebaikan itu masih ada, bahkan di tengah kota yang sibuk dan kereta yang sesak. Semoga foto ini bisa jadi pengingat juga kalau peduli sama orang lain bisa dimulai dari kita. Terima kasih. Komunikasi pendidikan ya, lagi megang kamera, ini kan situasional ya kan, lagi megang kamera dan handphone. Tapi ada momen bagus misalnya ada kecelakaan atau gimana, kamu langsung ambil, kamu akan melihat pakai kamera atau pakai handphone? Kalau di tangan saya kamera, saya lebih pilih pakai kamera. Iya kan satu dua-duanya ya, dua-duanya. Kalau buat saya prefer saya lebih pakai kamera. Iya, nah sebenarnya sih kalau kamera ada usah takut, itu kan momen perlu diulang lagi. Handphone kan sudah cek. Tapi kalau buat prefer saya lebih tetap Kamera. ambil kamera dulu ya. Iya. Nah, biasanya kan handphone di kantong, kamera saya taruh di tangan saya bawa. Ya birunya mana nih? Mau baju kuning? Siapa tuh? Rizal ya? Iya. Di samping foto ini yang mana Bu? Mas Rizal? Apa? Di samping foto ini foto apa yang kamu dari satu foto, mungkin ada satu foto lagi yang kamu lihat, kasih lihat. Oh, yang ada satu foto lagi Iya. yang saya ambil. Iya, kasih lihat coba. Nah, Ini ada ini juga. Lu pegang Ini apa? maksudnya buat saya empati. empati. Karena dia itu memberi makan kepada kucing. Jadi itu kayak menggambarkan kalau empati itu harus pakai kata-kata, tapi bisa pakai skill makanan. Tinggal dan empati itu juga bisa dirasakan sama hewan yang nggak bisa berbicara. Ini konsep kamu ini spontanitas atau ada ide yang sebelumnya kamu, wah nanti mau foto ini nih. Nah, ini spontan karena ya tahu sendiri kalau street kan maksudnya cuma sepersekian detik gitu, kayak kadang kalau lupa tekan sepersekian detik hilang maksudnya ngeblur atau bagaimana, jadi ya nggak bisa diulang dan beneran spontan. Dari tiga tema ini yang kamu memperlihatkan toleransinya ini yang mana? Nah, untuk yang foto tadi, nah jadi itu saya mau toleransi itu karena buat saya tuh toleransi itu hadir saat kita tuh berbagi ruang dengan orang lain, meski sempit dan penuh, atau ada kesadaran untuk saling menghormati. Kalau kita kan saling menghormati ruang satu sama lain, memberikan ruang agar orang tuh bisa masuk MRT. Buat saya itu toleransi. Dari foto ini timbul toleransinya mas, apa yang lebih kuat? Ya ada sih, tapi yang kuat itu gimana? Kuatnya tuh kalau dalam bentuk foto tuh mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi sebelum ada foto ini saya melihat sendiri dengan mata saya sebelum saya mengambil foto ini, orang-orang tuh langsung memberikan ruang tanpa apa istilahnya tuh
diminta orang itu langsung memberikan ruang dan ya selama perjalanan itu mereka tuh saling menghormati agar perjalanan tuh tetap nyaman dan lancar gitu. Gak ada tuh yang kayak minggir dong, skip ini skip gitu. Tetap apa istilahnya tuh memberikan ruang untuk sampai. Untuk foto ini, aku tuh lebih mementingkan momen atau teknik fotografinya. Momen, gitu ya. Terus empatinya di mana? Nah untuk empatinya, ya seperti saya tunjukkan tadi, kan empati kan nggak harus selalu dilakukan dengan kata-kata. Bisa dari gestur kecil, contohnya memberikan tempat agar ibu ini bisa masuk ke dalam kereta. Kan kita nggak tahu mungkin ibu ini dia buru-buru mau ke rumah, sampai rumah sampai atau anaknya udah nungguin di rumah. Kita nggak tahu, jadi empatinya itu memberikan ruang agar ibu itu bisa. Jadi titik fokusnya ini ibu ini ya, Iya. yang kamu ingin ceritakan ke orang awam ya. Kalau untuk masalah yang dari kucing itu, kamu itu, iya, jadi dia video foto itu mungkin yang dilihatkan. Oh iya. Dari sisi ini ya, tadi kan toleransi empati dapat ya. Kamu ingin menceritakan tentang gotong royong itu apa ya? Gotong royongnya itu gimana ya? Nah untuk gotong royong saya ada lagi satu foto lagi. Nah itu gotong royong. Nah jadi itu kan kalau kita tahu kan nanti kan gotong royong kan kerja sama-sama kan. Nah tapi buat saya itu gotong royong itu nggak harus selalu orang yang kelihatan kerja sama-sama. Tapi bagaimana peranan setiap orang untuk kerja tercipta kelancarannya sebuah transportasi atau pekerjaan. Kalau kebetulan ini ada pakel di jalur Transjakarta. Ya kan pekerjaannya kan untuk menjaga agar jalur Transjakarta itu aman dan tidak terjadinya kepadatan lalu lintas. Jadi itu dia tuh bertugas agar orang yang naik transportasi itu nyaman dan jalurnya tuh tetap lancar gitu. Jadi itu buat saya gotong royong itu nggak selalu orang kelihatan bareng kerja sama-sama gitu. Jadi yang saya lihat kan fotonya ini ya kita buat ya. Ya. Fokusnya itu yang kamu fokus itu yang mana-mana? Ini kan foto kan kalau kita lihat petugasnya kan blur ya, ya kan? Titik fokusnya itu yang mana? Ya tugasnya. Petugasnya. Boleh koreksi ya, boleh koreksi ya. Kalau kamu ingin membahas masalah petugas, mungkin petugasnya itu yang harus difokuskan gitu. Ini kan yang saya lihat depannya fokus ya, Iya. pohonnya, ya kan? Iya. Jadi titik fokusnya itu boleh koreksi, petugasnya kurang fokus. Gitu. Mungkin kedepannya mungkin bisa lebih belajar lagi masalah teknik titik fokus dan pengambilan gitu ya. Ini saya juga ambilnya coba pakai loh. Makanya gitu ya, Iya. gitu. Soalnya yang kita lihat kan apa yang ingin dikasih lihat gitu. Maksudnya orang ini mana fokusnya gitu kan, mana itu tajamannya gitu kan. Karena foto itu kan bukan hanya mau kelihatan kita, tapi hasil foto fokusnya itu harus diperlihatkan gitu kan. Seperti itu. Dan mungkin cukup sekian Masalah lain lagi seperti fokus ini subjek dan objek. Artinya ada satu yang tajam gitu ya. Tajam itu dia akan bercerita. Ini loh yang saya akan tampilkan umpamanya Pak gitu. Sedangkan yang blur atau yang tidak terlihat itu berarti background antara objek dan subjek itu terlihat gitu. Yang diceritakan nanti akan terlihat gitu. Ini kan antara action cerita dan gambar gitu. Jadi harus bisa nyatu.